Lydia, terima kasih. Selamat malam. Shalom buat kita semua. Senang sekali bisa berada dalam acara GCLC pada kesempatan malam hari ini. Saya senang karena dengan topik panggilan membangun bangsa dan melihat cukup banyak teman-teman yang terlibat dan hadir pada malam hari ini membuat saya bersemangat karena melihat bahwa Tuhan akan pakai banyak orang membangun bangsa. Ketika diminta saya memberi judul apa tentang acara malam hari ini, saya sangat terbeban untuk melihat ini sebagai satu panggilan di satu sisi, tapi juga kemudian bagaimana kita melihat hidup kita, khususnya pekerjaan yang kita kerjakan selama ini adalah bagian dari membangun bangsa, membangun Indonesia. Dan tentunya tidak kebetulan bahwa kita sedang merayakan HUT RI yang ke-77, dan itu menjadi satu kesempatan yang sangat-sangat istimewa buat kita malam hari ini. Nah, saya ingin mengajak kita bersepakat dulu bahwa kita akan lakukan sesi ini dalam 2 sesi, saat malam hari ini dan juga minggu depan. Malam ini kita secara khusus akan bicara tentang the why, gitu ya. Mengapa? Karena rasanya kita semua sudah mengerti ya ketika kita mendengar tema panggilan membangun bangsa. Ya udahlah, pasti bagaimana kita terlibat dalam membangun Indonesia ini. Dengan segala macam latar belakang. Ada orang yang punya latar belakang Indonesia ini banyak kelemahannya, banyak masalahnya, banyak susahnya. Tapi banyak juga orang-orang yang kemudian melihat banyak sekali berkat yang dialami oleh Indonesia. Dan itu semua mau kita coba rangkum untuk melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan bagi Indonesia. Apa yang Tuhan sedang kerjakan bagi Indonesia dan bagaimana saya bisa terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Saya mungkin perlu bertanya kepada kita semua, ya, apakah Tuhan sedang mengerjakan pekerjaan besarnya, misinya bagi Indonesia? Dan itu pertanyaan yang kita harus tanya dan kita yakini gitu ya. Kalau kita mau bilang bahwa Tuhan panggil kita untuk membangun bangsa, berarti Tuhan sendiri sedang bekerja secara luar biasa, secara intens untuk membangun Indonesia. Dan kesepakatan ini yang asumsi ini yang mungkin perlu kita sadari sama-sama supaya ketika kita maju nanti membahas bagian-bagian yang akan saya coba paparkan, maka kita sama-sama sepakat gitu ya bahwa Allah yang sekarang sedang bekerja dan sedang bermisi bagi Indonesia, dan kita diminta untuk terlibat di dalamnya. Kalau bagian itu kita sudah sepakati bersama-sama, nanti kita akan ada sesi berdiskusi sama-sama. Pengalaman saya mengikuti berbagai macam sesi, nikmat memang menjadi pendengar, tapi lebih nikmat lagi kalau saya dikasih kesempatan untuk menceritakan apa yang saya pahami dan kemudian mendiskusikannya dengan teman-teman yang lain. Dan itu membuat saya akhirnya makin, oh iya ya, saya dapat cuman satu sisi, teman saya yang lain dapat sisi yang lain, dan saya akhirnya dapat 2 sisi, atau saya dapat 3 sisi. Saya dapat lebih kaya. Dan itu yang saya akan undang dan ajak teman-teman alumni untuk bisa lebih aktif gitu ya. Jangan cuma menjadi pendengar gitu. Jangan cuma menjadi orang pasif. Saya kira online ini punya 2 sisi ya. Sisi yang pertama, kita ada dimanapun kita masih bisa ikut. Kita mau di jalan, kita mau sedang acara lagi jalan-jalan di mall, kemudian mau sisihkan waktu, saya mampir ke coffee shop, lalu kemudian ikut acara, bisa juga. Pokoknya di dalam situasi seperti apa kita masih bisa ikut secara online ya, karena kita punya kesempatan. Tapi di sisi lain kita bisa jadi orang yang hanya menjadi pendengar saja. Nah, kalau kita nanti bisa jadi lebih aktif, saya kira itu akan sangat menolong. Nah, sesi pertama ini kita akan lebih banyak seperti itu, lalu sesi kedua minggu depan kita akan bahas secara spesifik isu-isu yang ada di Indonesia dan bagaimana kita bisa secara aktif terlibat. Dan ini menjadi hal yang penting karena kalau kita cuma tahu teorinya, kalau kita punya semangatnya gitu ya, tadi lagunya From a Spark to a Flame.
Nah, mungkin malam ini kita punya spark-nya, tapi minggu depan kita jadikan flame, gitu ya. Minggu ini kita punya spark-nya, gitu, punya oh ya, oh ya, oh ya. Lalu kemudian minggu depan kita lihat bagaimana apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan sebagai panggilan Allah yang kita mau kerjakan untuk membangun Indonesia. Mudah-mudahan ini cara yang kemudian akan kita terapkan, dan jangan pergi dulu sebelum kita berdiskusi. Karena diskusi itulah yang paling indah, paling nikmat, paling enak, bahkan lebih banyak berkatnya mungkin di diskusinya daripada ketika mendengarkan saya. Jadi saya hanya kemudian membagi beberapa poin-poin penting untuk kita renungkan dan pikirkan bersama-sama. Ya, kita akan mulai, nanti saya akan share screen, tapi izinkan saya berdoa buat kita semua, khususnya memulai acara ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini bersama banyak alumni yang bisa hadir untuk sama-sama mendiskusikan satu tema yang sangat penting ketika kami di Indonesia bertepatan juga dengan perayaan HUT RI yang ke-77. Kami bersyukur kami ada dan diingatkan, ditantang, dipertanyakan bagaimana kami boleh menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan membangun bangsa ini. Dan ini adalah satu panggilan yang real bagi kami karena kami ada di Indonesia. Atau kami adalah orang Indonesia dimanapun kami berada. Kami terpanggil, kami ingin membangun Indonesia sebagaimana Tuhan yang sangat mengasihi Indonesia. Tuhan tolong kami dengan waktu yang terbatas boleh memanfaatkan semuanya dengan sebaik-baiknya. Biar nama Tuhan saja ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, izinkan saya share screen. Ya. Oke, kita akan bicara soal panggilan membangun bangsa. Kayak tadi di awal saya bilang, kalau tema ini tema yang umum gitu ya. Bahkan setahu saya PAKJ yang lalu juga temanya panggilan membangun bangsa gitu ya. Makanya saya tanya Lusa kok temanya bisa sama. Kebetulan katanya. Jadi temanya sama. Jadi kita semua masih merasa ada tema yang begitu penting, bagaimana saya bisa terlibat dalam membangun bangsa. Kalau teman-teman baca tema ini, mungkin di dalam hati kita terfikirkan banyak hal gitu ya. Apa sih yang namanya membangun bangsa? Kalau tadi Lydia cerita tentang HAM gitu ya. Wah, itu mungkin lebih dekat lah gitu ya. Bagaimana saya membangun bangsa dari sisi hak asasi manusia. Nah, itu clear. Nanti kalau ada orang teman-teman yang kerjanya mungkin di LBH, oh itu dekat juga tuh. Bagaimana kemudian membela keadilan bagi orang-orang yang tertindas gitu, orang-orang yang miskin gitu ya. Kita nyanyikan juga lagu tadi God of the Poor gitu kan. Jadi rasanya kita punya bagian-bagian seperti itu. Tapi bagaimana dengan kita yang kerjanya di bisnis? Bagaimana dengan kita yang kerjanya yang mungkin jauh gitu, kerjanya mungkin di meja saja. Kerjanya mungkin tidak langsung berhubungan dengan isu-isu terkini dari bangsa ini. Bagaimana ketika kita berada di tempat-tempat yang seolah-olah jauh? Bagaimana kita melihat pekerjaan kita sebagai bagian dari panggilan membangun bangsa? Yang saya yakini pada malam hari ini yang saya ingin sampaikan adalah kita semua punya panggilan yang sama, membangun bangsa karena kita orang Indonesia. Nah, apalagi kalau kita semua sekarang hadir di dalam persekutuan malam hari ini, saya sangat yakin karena kita ingin sekali mengerjakan panggilan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, kita sedikit bicara tentang panggilan kalau begitu ya. Ini soal panggilan. Yang pertama gitu ya, yang kita sebelum itu saya mau berkata begini ya, kalau bicara panggilan, bicara calling, banyak sekali buku. Jadi nggak habis-habisnya lah buku bicara tentang panggilan, dan semuanya kayaknya bicara dengan angle yang berbeda-beda. Tapi sebenarnya banyak yang saya baca punya kesamaan. Ya. Jadi ini mungkin beberapa poin yang beririsan satu sama lain yang mungkin kita bisa ambil salah satunya. Jadi Anda bisa aja nanti ambil konsep-konsep panggilan atau tulisan-tulisan tentang panggilan yang lain-lain. Tapi ini ada 4 hal yang saya ingin sama-sama kita renungkan soal panggilan. Yang pertama itu bicara tentang panggilan menjadi murid Kristus. Ini adalah satu panggilan yang diberikan kepada semua orang.
Jadi kita nggak bisa bilang saya tidak terpanggil menjadi murid. Karena kita semua adalah orang-orang yang sudah ditebus, maka kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Nggak bisa tidak. Pak, ini panggilan buat semua orang. Memang ada panggilannya yang instan. Masih ingat Paulus, dia di jalan menuju Damsyik. Itu panggilannya tuh, wah instan, langsung jadi murid Kristus, gitu kan? Tapi ada orang yang melalui proses yang panjang. Hari ini dipanggil, kok rasanya dengar suaranya samar-samar. Besok makin jelas, kemudian samar lagi, makin jelas lagi. Terus kita menolak, kita keras kepala, lalu kemudian, jadi kira-kira seperti itu. Ada orang yang mengalami panggilan yang panjang, gitu. Ada orang yang kemudian mengalami panggilan yang instan. Makanya ada orang yang kalau ditanya, kapan terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Ada orang-orang yang seperti saya bisa bilang, saya tanggal 15 Januari tahun 1985 gitu ya. Saya bisa bilang seperti itu. Tapi orang saya nggak tahu ya kapan saya bertobatnya gitu ya. Tapi mungkin lewat satu proses yang panjang. Tapi itu semua adalah panggilan, bukan hanya panggilan menjadi orang Kristen, tapi panggilan menjadi murid Kristus. Dan itu suatu cerita yang juga panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa kita punya juga ada orang-orang yang punya panggilan untuk memelihara dan menjaga. Nah ini orang-orang tertentu ya, mengalami panggilan untuk to serve. Nah kita lihat Lydia, dia seorang penjual kain ungu. Di waktu itu kain ungu itu dibutuhkan. Banyak orang yang kemudian membeli kain ungu dan merasa bersyukur ada Lydia yang menjual kain ungu. Ada Aquila dan Priscilla yang buat tenda. Paulus juga, gitu. Mereka kerja sama-sama nih, bikin tenda. Ada orang-orang yang bersyukur gara-gara Aquila dan Priscilla, gara-gara Paulus, maka mereka bisa punya tenda. Mereka bisa punya kemah, mereka bisa punya tempat untuk berteduh atau beristirahat. Jadi kita bisa membayangkan ada orang-orang yang memang mungkin tidak mendapatkan panggilan secara supranatural. Ya, jadi di sini saya juga sebut ada Yusuf, ada Esther, ada Bezalel, ada Aholiab. Bezalel dan Aholiab ini adalah orang-orang yang memang diberikan keahlian untuk punya bikin perhiasan-perhiasan, bikin barang-barang dari emas dan perak dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat ini di dalam Alkitab ya, nama Bezalel dan Aholiab. Dan mereka tidak dapat panggilan secara supranatural, tapi Tuhan kasih mereka keahlian. Nah, ada orang-orang yang memang dikasih keahlian seperti ini. Dan dalam konteks-konteks seperti ini, saya yakin di sini kita juga ada nih orang-orang yang memang punya keahlian dan terpanggil untuk melakukan sesuatu, untuk melayani orang lain, untuk menjaga, untuk memelihara gitu ya. Jadi seperti orang-orang yang tadi disebutkan di sini. Dan yang ketiga ini panggilan karismatis gitu ya. Saya ambil bagian ini dari bukunya Paul Stephen, The Other 6 Days ya. Panggilan karismatis. Jadi kalau kita lihat di sini, kita makin masuk ke dalam panggilan dari Allah Tritunggal. Bapa memberikan mandat budaya untuk memelihara ciptaan. Kalau kita ingat Kejadian 1 ya. Kejadian 1 kita diberikan mandat budaya untuk menguasai bumi, ya, menjaganya, to rule and subdue. Jadi itu bagian yang diperintahkan Allah kepada kita manusia. Lalu Kristus juga memanggil Yohanes 2:8, Matius 2:8 untuk menjadi murid dan menjalankan amanat agung. Dan kita tahu Roh Kudus memperlengkapi kita untuk melaksanakannya. Ini juga panggilan. Nah, panggilan yang sifatnya karismatis kita dapat langsung dari Tuhan, bukan cuma sekedar panggilan untuk memelihara dan menjaga seperti itu, tapi juga ada sesuatu yang kita rasa saya harus lakukan ini. Seperti contoh paling gampang dari Lydia cerita tentang hak asasi manusia. Mungkin ini yang Tuhan berikan dan yang mandatkan kepada Lydia gitu, atau kepada orang-orang yang kerja di tempat-tempat tertentu, bahwa saya harus melakukan ini untuk menjaga ciptaan, untuk menjaga kehidupan manusia yang aman, damai, tentram, dan sejahtera. Dan itu juga mandat yang Tuhan berikan. Jadi itu panggilan. Kita masing-masing bisa merasakan bagaimana panggilan itu terjadi. Lalu kemudian yang keempat adalah panggilan hati. Jadi ini the call of the heart gitu ya. Kalau kita lihat Roh Kudus bukan saja memperlengkapi di bagian yang ketiga tadi, tapi Roh Kudus juga bukan hanya memperlengkapi, tapi juga memberikan hati yang bergairah. Jadi ada orang-orang yang tertentu yang kemudian kalau ada urusannya sampai hal tertentu itu menjadi sangat bergairah. Nah, saya kasih contoh di sini sebenarnya bisnis. Nanti kita akan lihat ya, bisnis itu sebenarnya adalah satu pekerjaan yang menciptakan sesuatu,
yang mengadakan sesuatu yang dibutuhkan orang lain. Kalau kita ngelihat bisnis seperti itu, nanti kita akan mungkin bisa masuk lebih lanjut mendiskusikannya dalam konteks yang disebut dengan business as mission. Jadi bisnis itu misinya. Ya, misinya itu berbisnis. Berbisnis itu adalah misi yang dipercaya datang dari Allah. Nah, ini agak complicated dan agak susah karena membedakannya bagaimana orang yang melakukan bisnisnya sebagai misi Allah atau orang-orang yang melakukan bisnis karena pengen kaya, karena profitnya gede dan sebagainya. Nah, memang bisnis itu harus ada profit, karena profit itulah yang membuat bisnis jadi sustain. Nah, kalau ada orang-orang yang tertentu, jadi ada orang-orang yang kalau mengerjakan pekerjaannya itu dia begitu bergairah. Dan ini juga panggilan hati. Ya, tapi dalam konteks bisnis memang akhirnya ada orang yang bergairah untuk Tuhan, ada orang yang bergairah untuk dapat lebih banyak uang gitu ya. Itu ya cerita lain. Saya kutip di situ Paul Stephen, The Other 6 Days, Vocation, Work, and Ministry. Jadi dari satu buku ini saya ambil beberapa poin yang nanti kita bisa jadikan dasar untuk diskusi tentang panggilan membangun bangsa. Nah, sedikit tentang metanarasi Alkitab supaya kita semua tahu posisi kita ada di mana. Ya, yang pertama kan tentunya kita tahu di Kejadian 1:2 bahwa Allah mencipta. Dan kita pasti masih ingat ketika Allah mencipta segala sesuatu, dia berkata sungguh amat baik. Dia melihat segala sesuatunya, dilihat ini sungguh amat baik. Jadi penciptaan, ketika Allah mencipta segala sesuatu, everything is perfect, good, perfect, gitu ya. Tapi kemudian kita lihat di Kejadian 3, manusia jatuh dalam dosa. Nah, kejatuhan inilah yang kemudian menghancurkan segala sesuatu. Tidak ada lagi yang mencari Allah, tidak ada yang lagi yang mulia. Jadi semua sudah berdosa, semua yang sudah jatuh. Lalu kemudian kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang menebus. Jadi penebusan yang dilakukan Tuhan Yesus bahkan kemudian memberikan satu tugas mulia buat kita di Efesus 2 ayat 10 ya, pekerjaan baik gitu kan. Jadi di dalam bagian yang ketiga ini cerita penebusan. Dan yang bagian terakhir adalah ketika kita bicara Wahyu 21 sampai 22, kita bicara pemulihan. Nah, kita nanti akan masuk kepada kita ada di mana sekarang? Kita ada di mana? Jadi pemulihan itu adalah bagian dari restorasi kepada creation. Pemulihan di Wahyu 21 dan 2 adalah mengembalikan segala sesuatu termasuk kita kepada bagian awal Kejadian 1 ayat 2. Ketika Tuhan mencipta segala sesuatunya baik. Maka ketika dosa terjadi, Tuhan Yesus datang, salvation, penebusan, lalu kemudian sampai kepada pemulihan. Nah, itu secara singkatnya, tapi saya ingin mengajak kita juga memikirkan satu hal gitu ya. Yang tadi ya, Kejadian 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. That is creation. Tapi kemudian di Wahyu 21 ayat 1 juga dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Jadi ketika kita lihat di penciptaan, Allah menciptakan langit dan bumi itu bagus. Dan nanti di Wahyu 21 di bagian akhirnya di sini Yohanes kemudian melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, teman-teman sekalian, yang ingin saya ajak kita memikirkan adalah bagaimana kemudian apa yang saya kerjakan sekarang, apa yang saya mati-matian kerjakan, atau apa yang saya kerjakan dari pagi sampai malam itu adalah bagian untuk sampai kepada Wahyu 21 ayat 1. Untuk sampai kepada langit yang baru dan bumi yang baru. Bahwa Kejadian 1, langit dan bumi itu sudah rusak karena dosa. Tapi kita sekarang ada di masa setelah penebusan, ya, setelah salvation, ada di masa di mana kita berjuang, berbuat sesuatu, bekerja bersama-sama dengan Allah untuk restorasi of creation. Nah, kita akan sampai kepada langit baru dan bumi baru. Maka kita akan bicara soal eskatologis. Kita bicara tentang the future. Kita bicara soal surga. Seperti apa nantinya? Saya nggak tahu seberapa dalam kita mencoba menghayati atau mulai merenung-renungkan atau mulai memikir-mikirkan seperti apa surga nanti. Di surga nanti ada pertandingan sepak bola atau tidak ya? Di surga nanti ada
piano apa enggak gitu ya. Atau di surga itu kerjanya cuma nyanyi-nyanyi aja atau gimana ya? Kalau paduan suara melulu bosen juga kita di surga gitu kan, paduan suara terus gitu. Lalu mungkin apa yang kita akan nikmati ketika kita ada di dalam langit yang baru dan bumi yang baru nanti. Dan ini menjadi sesuatu yang indah, yang besar, dan itu akan mempengaruhi bagaimana saya hidup sekarang ini. Nah, kalau kita cuma sampai kepada tema tadi panggilan membangun bangsa, dan kita langsung disuruh ya sebagai orang Kristen yang baik, kamu harus bangun bangsa, kamu harus berbuat sesuatu, kamu harus menghindari korupsi, kamu harus bela orang miskin, kamu harus ini, kamu harus itu, kamu harus ini, dan kamu harus itu, maka kita tahu bahwa kita harus melakukan semuanya itu. Tapi apa hubungannya yang saya lakukan dengan berjerih lelah seperti itu dengan Wahyu 21 ayat 1 ini? Apa hubungannya? Coba sekarang kita bandingkan dengan, apakah memang yang kerja mati-matian di Indonesia cuma orang Kristen saja? Apakah memang yang tidak korupsi, yang kerja baik, yang menolong orang miskin, yang mati-matian, yang bahkan pergi sampai tempat yang jauh untuk menolong orang, untuk membangun segala macam, itu memang hanya orang Kristen? Ternyata enggak gitu kan. Banyak, bahkan orang Kristen banyak yang nggak berbuat apa-apa. Gitu ya, saya nggak bisa nggak menyebut kasus-kasus yang sekarang ini sedang hot ya, baru-baru ini yang dilakukan justru oleh orang-orang Kristen. Karena banyak orang Kristen nggak kemudian melihat bahwa apa yang saya lakukan sekarang ini ada hubungannya dan sangat berhubungan dan betul-betul sedang menuju kepada langit baru dan bumi yang baru. Dan itu yang Tuhan sedang kerjakan. Kalau kita lihat bagian tadi, restoration of creation. Yang creation di Kejadian 1 sudah berlalu. Karena apa? Karena dosa. Dosa sudah menghancurkan segala sesuatu. Tapi Kristus telah mati dan bangkit. Salvation sudah terjadi. Maka sekarang restorasi creation terjadi. Nah, kita ada di dalam restorasi of creation. Saya tidak mau harus bahas ini sebelum kita bicara soal panggilan membangun bangsa. Karena kalau tidak, kita hanya pikir panggilan membangun bangsa dengan hal-hal yang ada di checklist. Saya harus bikin ini, saya harus bikin itu, saya harus membangun daerah saya harus memperjuangkan keadilan, saya harus menolong orang miskin, saya harus menolong ini dan itu semua bagus dan itu memang yang Tuhan harapkan. Tapi dengan satu pemahaman yang clear bahwa kita melakukannya dalam rangka restoration of creation untuk sampai kepada langit yang baru dan bumi yang baru. Dan ini kemudian mengajak kita sampai kepada bagian ini. The covenant mandate. Jadi creation itu ada creation 1, creation 2. Bear with me ya. Jadi ini memang agak sedikit teoritis, tapi saya ingin mengajak satu-satu lihat ya. Yang pertama, ya kalau kita lihat ya, ada the design. The design ini Kejadian 1. Kita lihat ketika Allah mencipta. Lalu the fall, ini Kejadian 3 ketika manusia jatuh dalam dosa. Lalu yang ketiga substantial salvation, ini salvation yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan yang kemudian final salvation. Ini kepada bagian akhirnya. Langit baru, bumi baru. Oke? Lalu 4 bagian ini. Yang pertama, communion with God. Nah, ketika bicara communion with God, ketika Kejadian 1 di manusia dicipta Tuhan dengan sangat sempurna dan ciptaan yang lain, ya, di situ ada communion with God. Ada hubungan manusia dengan Allah yang begitu intim. Ada ucapan syukur, ada grateful, ada awareness bahwa Allah hadir di situ. Masih ingat cerita di Kejadian 1 bahwa Allah berjalan-jalan di taman gitu ya. Lalu kemudian manusia bisa ngobrol dengan Tuhan. That is the best situasi gitu ya. Ketika Allah mencipta manusia sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia bisa dengan leluasa, dia bahkan nggak tahu kalau dia telanjang. Dia bisa leluasa berkomunikasi dengan Allah, menikmati communion with God. Itu di awal. Tapi kemudian manusia jatuh dalam dosa. Maka ketika manusia jatuh dalam dosa, yang ada hanya kepahitan, bitterness, alienation. Kita terpisah, kita sendiri, kita sepi, kita aneh, kita lain daripada yang lain. Kita merasa susah semua because of sin, karena dosa. Tapi kemudian ada penebusan oleh Tuhan Yesus. Maka ketika salvation datang, kita punya akses kembali untuk berkomunikasi dengan Allah, untuk berkomunion dengan Allah.
Kita diangkat menjadi anak. This is adoption ya. Communion with God. Lalu kemudian nanti di bagian akhir, di final salvation-nya, di bagian langit baru, bumi baru itu, di bagian consummation-nya, maka kita akan punya yang namanya full communion. Jadi betul-betul hidup bersama-sama dengan Allah. Jadi surga bukan cuma soal cerita hidup enak, nggak ada api, nggak ada siksaan, nggak ada sakit dan segala macam. Tapi dalam pemahaman yang besar sebagai orang-orang Kristen adalah ketika kita bisa punya akses dan berkomunion dengan Allah secara sempurna. That is final salvation. Wow, it's a really a good thing gitu ya. Waktu hamba Tuhan Bang Sagala dipanggil Tuhan, ada seorang hamba Tuhan komentarnya, dia berkata begini, dia bilang, wah enak amat Bang Sagala, lagi pelayanan justru pulang ke rumah Bapak. Ya, dia membayangkannya full communion, dia membayangkannya finish lah segala sesuatu, dan dia membayangkannya seperti itu. Jadi ada orang-orang yang melihat orang-orang yang Tuhan panggil terlebih dahulu sebagai suatu yang justru enak ya. Paulus juga bilang sih di Filipi 1:21 ya, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan saya bisa membayangkan memang kita akan sampai kepada bagian itu. Tapi before that, kita harus kemudian masuk ke bagian yang kedua, community building. Community building, teman-teman sekalian, didesainnya adalah sebenarnya kita punya tuh relationality, relasi. Ada holy sexuality ketika manusia dicipta, suami dan istri menjadi satu daging. Ada family. Itu the design is perfect. Lalu kemudian dosa datang. Ketika dosa datang, manusia jatuh dalam dosa, terjadilah pembunuhan, homicide. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ada brokenness di mana-mana. Nanti kita akan mencoba menghayati lagi mana brokenness yang ada di kantor kita. Ya, kalau kita pikirkan baik-baik ya. Coba sekarang teman-teman bisa coba pikirkan di kantor kita, brokenness seperti apa yang ada? Apakah brokenness-nya saya dipimpin oleh bos yang jahat, yang galak, yang mau cari untung sendiri, yang tidak menghargai anak buah? Atau kita punya teman-teman yang suka gosip, jelek-jelekin orang? Atau kita punya teman-teman yang suka korupsi, ngambil uang negara? Atau kita punya teman-teman yang bisanya cari untung sendiri, lalu kemudian menjelek-jelekan orang lain? Brokenness ada di mana-mana ketika dosa terjadi. Belum lagi dosa-dosa seksual, dosa-dosa yang lain, lalu kemudian membuat manusia menjadi terpisah dari Allah. Nah itu dosa. Tapi kemudian ketika salvation terjadi, penebusan terjadi, maka kita punya hubungan bukan saja akses dengan Allah, tapi akses dengan sesama, neighboring. Ada gereja yang bisa saling mengasihi. Ada orang-orang yang merasa ditebus, yang tidak lagi merasa berdosa, susah, tapi menjadi orang-orang yang kemudian bersyukur karena menjadi orang-orang yang ditebus. Lalu kemudian seksualitinya juga kembali kepada holy sexuality. Lalu kalau kita membayangkan community building-nya terjadi di final salvation, di langit baru, bumi baru. Wow, it's a garden city. Ya, kita membayangkan the bride of Christ, yang mempelai Kristus. Jadi saya ingin mengajak kita membayangkan gitu ya, the final salvation yang nanti ada. Tapi apa yang sedang kita kerjakan juga dengan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, yang bagian ketiga yang nanti saya ingin relasikan dengan panggilan membangun bangsa adalah co-creativity. Teman-teman sekalian, Allah adalah creator. Tapi Allah juga menghendaki kita bersama-sama dengan Allah menjadi co-creator. Nah, ketika kita ada di dunia ini, kita adalah co-creator. So kita juga kemudian punya yang namanya co-creativity. Waktu di penciptaan Kejadian 1-2, Allah membuat manusia, Allah membuat bumi ini, langit dan bumi yang baru. Ada stewardship di sana. Karena Allah memerintahkan manusia untuk menjadi penguasa dunia ini, untuk menjaganya, untuk memerintahnya, untuk membuatnya jadi baik. Dan perintah Allah di Kejadian 1 adalah bukan untuk kemudian menghancurkannya, tapi menjaganya, memeliharanya, bahkan menumbuhkannya. Itu the design di Kejadian 1. Tapi kemudian karena dosa yang ada justru orang
earth raping ya, seperti memperkosa dunia ini, memperkosa bumi, menghancurkannya, memanipulasi sedemikian rupa sehingga pohon-pohon ditebang sedemikian rupa untuk mencari keuntungan. Binatang-binatang, saya membayangkan sirip ikan hiu yang dipotong, diambil siripnya, ikannya dilemparkan lagi ke laut. Begitu banyak orang-orang yang kemudian mengeksploitasi bumi ini sedemikian rupa untuk mencari keuntungannya sendiri. That is because of the fall. Nggak sesuai lagi dengan perintah di Kejadian 1 untuk menjaga bumi. Lalu kemudian substantial salvation, yaitu sebagai orang-orang yang sudah ditebus, maka kemudian pekerjaan kita pun menjadi pekerjaan yang mulia ketika penebusan itu sudah terjadi. Ya, sub-creativity, karena Allah yang begitu kreatif, Allah yang mencipta segala, Allah yang berinisiatif untuk mengerjakan banyak hal. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga, kata Tuhan Yesus. Maka kita pun juga bekerja bersama-sama dengan Allah. Dan the final salvation, kita bisa membayangkan bahwa apa yang kita lakukan saat ini, itu kemudian punya dampak, the beauty, ada pemenuhan, fulfillment, ada creativity, ada work and Sabbath. Dan the covenant mandate ini dari Creation 1 dan Creation 2 yang dibuat oleh Paul Stephen, saya sangat nikmati karena kemudian saya tahu ketika sekarang saya kerja, saya tahu saya ada di mana. Saya tahu juga bahwa di lingkungan saya banyak brokenness. Bos saya mungkin melakukan banyak hal yang nggak sesuai, brokenness. Teman saya, mungkin partner bisnis saya, mungkin klien saya, mungkin lingkungan saya, brokenness ada di mana-mana. Pertanyaan yang paling besar ketika ada brokenness di mana-mana, khususnya di tempat kerja kita, adalah apa yang kita mau lakukan? Apa yang bisa kita lakukan ketika kita bicara tentang brokenness yang ada di lingkungan kita? Nah, kita baru masuk ke dalam konteks, banyak yang bisa kita lakukan untuk membangun bersama-sama dengan Allah. Dan kalau kita ada di Indonesia, kalau kita ada hubungannya sama Indonesia, atau kita bukan ada di Indonesia, kita melakukan banyak hal untuk sesama kita. Kita tetap mengerjakan pekerjaan Tuhan yang sangat istimewa. Nah, Paul Stephen kemudian bilang seperti begini, dan ini menjadi bagian doktrin yang saya kira tidak seharusnya menjadi perdebatan di antara kita gitu ya. Nah, at the end, the cosmos will be both the result of human activity as well as something new that God will do. Jadi a cosmic Easter for the universe. Jadi Ted Peters mengatakan begini, the New Testament promises us that God will yet do something new for the cosmos on the model of what God has already done for Jesus on Easter, namely establish a new creation. Jadi di dalam perjanjian baru Allah menciptakan segala sesuatu yang baru. Nah, tapi ada orang yang kemudian terjadi perdebatan secara scientific debate lah ya, kalau mengatakan sebenarnya ketika Allah nanti menciptakan langit baru dan bumi baru, itu sebenarnya Allah akan menciptakannya out of nothing, ya, creation out of nothing, creatio ex nihilo, atau it's a continuing creation, creatio continua. Jadi perdebatan itu terjadi. Jadi ada yang mengatakan bahwa nanti kalau akhir zaman, bumi yang sekarang ini dihancurkan seluruhnya, baru kemudian Allah menciptakan yang baru. Atau Tuhan tidak menghancurkan seluruhnya, tapi bagian dari continuing creation, tapi juga ada hal-hal baru yang Tuhan ciptakan membuatnya menjadi sempurna. Tapi Paul Stephen mengatakan it needs to be resolved by holding both. Lebih baik kita pegang dua-duanya. Artinya apa? Artinya God has done and will do a new thing. Jadi Allah akan mencipta yang baru, tapi at the same time God allows us to continue to function as co-creators in an unfolding creation until He will once again do that new thing. Jadi apa yang kita lakukan sekarang, kalau kita mau bangun Indonesia, kalau kita mau, pertanyaan kan kalau besok ke akhir zaman, perlu nggak kita bangun Indonesia saat ini? Perlu nggak kita berjuang buat bangun Indonesia saat ini? Kalau kita tahu nanti akhir zaman itu minggu depan. Yes, we still have to do that, gitu ya. Karena this is a continuing creation.
Ya, yang disampaikan. Jadi kalau kita membangun bangsa, kalau kita membangun Indonesia, itu sangat berhubungan dengan masa depan, dengan the future, dengan eskatologis. Wow, waktu saya menghayati bagian ini, saya pikir betul ya. Kalau saya khotbah, itu ada hubungannya nggak dengan kekekalan? Oh, gampang bilangnya yes. Kalau saya khotbah, ada hubungannya sama kekekalan. Kalau saya melayani Tuhan, saya menginjili orang lain, saya menyampaikan ayat-ayat firman Tuhan, oh itu rohani dan itu ada hubungannya sama kekekalan. Tapi kalau saya bekerja di kantor saya, kalau saya sedang membuat memo, kalau saya sedang membuat analisa tentang perekonomian, apakah itu ada hubungannya dengan kekekalan? Apakah itu bagian dari continuing creation? Apakah itu bagian dari creatio continua? Jawabannya yes. Jawabannya yes. Nah, ini yang kemudian menjadi bagian yang penting yang saya ingin sama-sama diskusikan nanti dengan teman-teman sekalian, bahwa apa yang saya kerjakan sekarang ada hubungannya dengan kekekalan. Dan itu sifatnya kekal. Nah, John Stott bilang begini. Jadi John Stott itu mendefinisikan kerja as the expenditure of energy, ini baik itu manual, mental, or both, in the service of others, dalam rangka melayani orang lain, which bring fulfillment, nah ini dia, yang kemudian membawa kepenuhan bagi siapa? Bagi the worker, mungkin kita sebagai the worker, tapi juga memberikan benefit to the community, memberikan manfaat bagi komunitas, dan kemuliaan bagi Allah. Wow, ketika membaca definisi kerja seperti ini, saya makin semangat bekerja karena saya tahu pekerjaan saya di Bank Indonesia, ketika saya bikin pekerjaan saya hanya di belakang meja atau saya hanya sedang memimpin rapat, yang saya rapatkan adalah hal-hal yang sangat teknis di kantor saya, itu semua adalah the expenditure of energy in the service of others, which bring fulfillment to the worker, benefit to the community, and glory to God. Nah, our work is God's mission. Ini juga mungkin menjadi bagian yang kita harus sadari sama-sama. Mission is joining God in His caring, sustaining, and transforming activity on earth. Jadi kalau kita bilang bahwa pekerjaan saya adalah misi Allah, maka yang saya kerjakan di kantor saya, yang saya kerjakan di dalam kehidupan saya sehari-hari, including ketika kita menjadi seorang ibu rumah tangga, including ketika mungkin sekarang saya hanya kerjanya berdoa buat orang lain, atau membantu orang lain, atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang menurut banyak orang sepele, nggak penting. It is the mission of God. And mission is joining God. Bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya kita sedang bersama-sama dengan Allah di dalam pekerjaan Allah untuk caring, untuk menjaga, untuk memelihara, dan untuk mentransformasi kegiatan-kegiatan di dunia ini. Nah, mission itu juga merupakan good news to the world. Dan apa yang kita lakukan itu kita harus yakini itu sebagai bagian kabar baik kepada dunia itu. It's good news because apa? It brings people into relation with Jesus. Nah, kalau kita sampai kepada titik di mana begitu semangatnya mengerjakan bagian kita, sampai orang melihat kenapa orang ini begitu serius, kenapa orang itu begitu semangat, karena kita mau jawab bahwa we are doing God's mission, dan itu akan membawa orang kepada Tuhan. But it is also good news because it promises to bring shalom into the world. Wow, saya nggak punya waktu banyak untuk cerita tentang shalom. Tapi shalom itu kalau dalam satu Cornelius Plantinga bilang begini, shalom itu the situation that is supposed to be, gitu ya. Artinya apa? Situasi yang seharusnya begitu, itu shalom tuh. Jadi kalau kita mau bring shalom, kayak tadi Lydia cerita tentang hak asasi manusia, aduh kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu. Itu it is not supposed to be. Gitu ya. It is not supposed to be. Maka bagian kita adalah bring shalom. Kalau di kantor kita banyak sekali orang ngegosip, macam-macam, aduh ngomongin orang, jelek-jelekin orang lain. Kita bilang, aduh, it is the situation which is not supposed to be. Nggak seharusnya seperti begitu. Maka good news yang kita bawa sebenarnya
memberikan shalom, to bring shalom into the world. Dan itu yang kita mau lakukan. Oleh karena itu tadi saya sempat bilang, lihat deh di sekeliling kita, banyak sekali brokenness. Ya, nggak usah kemudian pikir macam-macam bahwa kalau kita membangun bangsa, kita kemudian harus pergi ke pelosok-pelosok Papua untuk membangun sekolahan di sana, misalnya gitu kan. Itu juga penting, kalau Tuhan panggil lakukan itu ya harus kita lakukan. Tapi kita bisa melakukan banyak hal, including that, bring shalom into the world. The ultimate goal of mission is the Sabbath Shalom of God. Jadi ini yang dimaksud adalah the threefold harmony. Jadi harmony of God, creation, and humankind, which will finally obtain when Christ comes again and the kingdom is consummated. Dan ini bagian yang terindah ya, di end-nya adalah harmony. Harmony antara Allah dan ciptaan dan manusia. Wow, luar biasa. Jadi saya bersyukur, terus terang saya lagi belajar nih ya. Saya lagi belajar di Regent College tentang leadership, society, dan theology. Dan waktu membahas bagian-bagian seperti ini, saya ketemu dengan seorang Paul Stephen yang juga banyak ngajarin saya tentang teologi kerja, banyak ngajarin saya tentang workplace ministry. Jadi dia orang-orang yang luar biasa. Dia sekarang umurnya sudah sangat tua, dan tapi dia masih sangat aktif gitu ya. Dia pernah menjadi hamba Tuhan, dia pernah menjadi carpenter, dia pernah menjadi dosen, dan dia terus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan atau hal-hal yang menolong sebenarnya orang-orang yang bekerja di workplace ya, seperti kebanyakan kita, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia kerja. Makanya bukunya judulnya The Other 6 Days. Jadi bukan yang minggu, tapi The Other 6 Days, Vocation, Work, and Ministry in Biblical Perspective. Lalu kita masuk ke sekarang saya harus atur waktu saya dengan demikian. Oke, sekarang masuk kepada, setelah memahami bagian tadi, adalah bagaimana kemudian kita melihat is it God's mission to love Indonesia, to do something in Indonesia? Jawabannya hanya yes kalau kita tahu bahwa Allah mengasihi Indonesia. Sekarang pertanyaannya, apakah Allah mengasihi Indonesia? Kalau tadi kita banyak sekali dengar ya, Indonesia ini polisi yang seharusnya baik malah begitu. Ya kan? Banyak orang menyakiti orang lain. Ada pembunuhan, ada perampokan, ada korupsi. Yang korupsi yang tersenyum, yang korupsi lebih bahagia daripada yang nggak korupsi, gitu kan. Jadi banyak hal yang rasanya kok begitu seperti Tuhan absen di Indonesia, seperti Tuhan absen di Indonesia. Kemarin dalam satu khotbah saya dengar seorang hamba Tuhan mengatakan begini, siapa bilang bahwa Allah gagal memberkati dunia ini? Siapa bilang bahwa orang banyak meninggalkan Tuhan? Oh, tunggu dulu, dia bilang. Jumlah orang Kristen sebenarnya di dunia ini meningkat drastis. Oh, tunggu dulu. Tapi kalau kita melihatnya di Amerika atau mungkin di Eropa atau di negara-negara maju, jumlah orang Kristen memang turun. Gereja-gereja kosong. Tapi kalau kita melihat ada orang-orang yang nggak mau lagi datang kepada Tuhan. Tapi di bagian dunia yang lain seperti di Afrika, di Asia, di Latin Amerika, di berbagai macam dunia, Asia yang kita sama-sama lihat. Betapa luar biasanya orang-orang yang kembali jalannya kepada Tuhan. Kalau di Indonesia kita lihat daerah-daerah Kristen, makin sedikit orang Kristen. Ya kan? Coba lihat di daerah-daerah yang mayoritas Kristen, yang tadinya daerah kantong Kristen, jumlah orang Kristennya mungkin makin lama makin sedikit. Atau mungkin orang yang non-Kristennya di tempat-tempat itu makin banyak. Tapi kalau kita lihat di daerah-daerah yang non-Kristen, kita melihat luar biasa pekerjaan Tuhan membangkitkan banyak orang-orang yang mengasihi Tuhan di daerah-daerah justru berat, justru sangat nggak kondusif buat orang-orang Kristen. Tapi di situ justru perkembangan menjadi luar biasa. Jadi kalau kita melihat ini datanya bisa simpang siur, tapi saya mengajak kita kemudian memikirkan untuk sampai kepada kesimpulan gitu ya. Khususnya ketika bicara kemerdekaan, HUT RI ke-77. Pertanyaan-pertanyaannya gitu ya.
ketika kita mengheningkan cipta, mengenang jasa para pahlawan. Saya waktu 17 Agustus kemarin upacara di kantor, dan waktu mengeningkan cipta gitu, mengenang jasa para pahlawan, saya nggak habis pikir. Ada orang-orang yang rela berjuang, bahkan rela menderita, rela mati buat bangsa ini. Wow, kalau bukan Tuhan yang mengerjakan kebaikan itu di hati para pahlawan, apakah mereka Kristen atau bukan Kristen, maka Indonesia nggak merdeka. Pak, Indonesia merdeka juga karena jasa para pahlawan. Dan saya kira ada kebaikan, ada desire to do goods yang Tuhan juga ciptakan di hati para pahlawan. Wow, saya makin melihat bahwa Tuhan mengasihi Indonesia. Tuhan mengasihi Indonesia. Lalu kita kalau lihat Indonesia tadi, Lydia juga sudah list banyak sekali berkat Indonesia adalah bangsa yang besar, Indonesia yang kaya. Kita nggak mungkin udah tahu lah bagian-bagian seperti ini ya. Lalu Indonesia sebagai negara kesatuan. Saudara, pernahkah terfikir oleh kita bahwa Indonesia bisa jadi negara kesatuan? Itu salah satu mujizat yang besar yang harusnya kita syukuri. Bisa bayangkan begitu banyak perbedaan-perbedaan. Ya, kemarin aja saya kumpul dengan beberapa teman-teman anak-anak Papua. Lalu mereka bercerita bahwa di Papua, di satu kabupaten aja bisa ada 3, 4, 5 bahasa. Dan di seluruh Papua ada lebih dari 300 bahasa. Kalau mereka tidak diajarin bahasa Indonesia, mereka nggak bisa ngobrol satu sama lain. Dan itu luar biasa, Indonesia negara kesatuan. Kita bisa ngobrol satu sama lain karena kita punya bahasa Indonesia. Kita bersatu menjadi orang-orang Indonesia. Dan itu anugerah yang sangat luar biasa yang kita bisa syukuri. Indonesia juga menghargai keberagaman. Ada seorang mengatakan, dan ini mungkin nggak enak kalau saya sampaikan di sini, bahwa kita tahu mayoritasnya siapa, tapi tetap Indonesia menghargai keberagaman. Indonesia yang terus membangun dan bertumbuh makin baik. Setuju atau tidak setuju, ini kita bisa lihat dari berbagai angle yang berbeda. Tapi yang kita lihat bahwa Indonesia terus membangun. Pernah nggak sih kepikir, dan saya yakin pasti teman-teman berpikir, bahwa Indonesia tiba-tiba dikasih Tuhan seorang presiden seperti Pak Jokowi? Dan orang sekarang kemudian mulai bertanya-tanya, kalau bukan Jokowi nanti jadi presiden, bagaimana kondisinya Indonesia? Tapi saya mau selalu menjawab, Tuhan yang memberkati Indonesia, bukan Pak Jokowi. Tuhan hadirkan Pak Jokowi supaya juga menjadi berkat buat Indonesia. Tapi yang memberkati Indonesia adalah Tuhan. Kalau nggak ada Pak Jokowi, siapapun nanti yang tetap membangun dan memberkati Indonesia tetap adalah Tuhan, gitu. Jadi itu sesuatu yang menarik, gitu. Nah, kalau begitu caranya, bagaimana kita melihat Allah bekerja bagi Indonesia? Ya, ini menjadi menarik. Kalau kita tahu dan meyakini bahwa Allah memang bekerja bagi Indonesia, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita terlibat di dalamnya membangun Indonesia. Ya, Allah sedang membangun Indonesia. Coba dilihat ya, apakah makin banyak orang mengenal Tuhan dan mencintai kebenaran? Menarik, waktu Pak Stephen Tong datang di melayat waktu Bang Sagala dibawa ke rumah duka UKI. Pak Stephen Tong datang, dia bertanya satu pertanyaan yang membuat saya menarik. Apakah mungkin Indonesia menjadi negara Kristen? Nah, itu pertanyaan yang saya lihat orang ada yang amin, ada yang jawabnya setengah suara, ada yang tidak menjawab dan seterusnya. Tapi kalau saya mau lihat, dan ini pertanyaan buat kita, apakah makin banyak orang di Indonesia makin mengenal Tuhan dan mencintai kebenaran? Apakah makin banyak orang yang rela berkorban, yang tidak mementingkan diri? Banyak nggak sih kalau kita lihat di Indonesia? Mungkin di sekeliling kita nggak lihat gitu, tapi sebenarnya luar biasa banyak orang yang rela berkorban. Apakah kita melihat perbaikan di Indonesia? Politiknya, ekonominya, hukumnya, sosialnya. Banyak kemudian enggak ada politik, ekonomi, berantakan semuanya. Tapi tunggu dulu, kita nggak melihat secara lengkap. Dan kalau kita melihat secara lengkap, di sana sini kita melihat luar biasa Tuhan bekerja. Dan saya menjadi lebih optimis karena kalau kita lihat bahwa politically Indonesia makin jelek dan masuk ke dunia politik itu adalah satu kemustahilan buat orang-orang Kristen, maka kita nggak akan pernah masuk, nggak akan pernah kemudian menjadi
rela masuk dan berbuat sesuatu, mengerjakan pekerjaan Allah di bidang politik, mengerjakan pekerjaan Allah di bidang ekonomi, hukum, sosial, dan yang lain-lainnya. Kalau kita tidak melihat itu, ya, Indonesia bukan negara agama loh. Dan saya kira itu luar biasa yang Tuhan sedang kerjakan. Seharusnya Indonesia sudah menjadi negara agama kalau melihat komposisi penduduknya. Indonesia memberikan kebebasan dan menekankan persamaan hak. Wow, ini juga anugerah yang sangat luar biasa. Dan saya lihat ini diberikan Tuhan buat Indonesia sebagai dasar kita bangun Indonesia. Bagaimana kita melihat Allah bekerja membangun Indonesia? Coba lihat waktu COVID. Coba lihat ketika ada kasus-kasus korupsi. Coba lihat ketika lagi COVID, kemudian perkembangan digitalisasi luar biasa seperti itu. Ketika ada bencana alam, ketika ada musibah, ketika ada perang antar negara, termasuk di situ perang ekonomi Amerika Cina atau perang beneran antara Rusia dan Ukraina. Melihat deh ketika situasi-situasi seperti begitu, kalau kita buka mata kita melihat bahwa kita melihat loh Indonesia dikasihi Allah luar biasa. COVID itu memang musibah banyak buat orang, tapi sebenarnya COVID juga kemudian dipakai Tuhan untuk mengubah banyak hal menjadi lebih baik. Ya, termasuk dalam konteks ini digitalisasi. Sekarang isu-isu di mana-mana di kantor semua bicaranya digitalisasi karena kita nggak bisa lagi hidup tanpa digital. Kita kemudian nggak mungkin mundur lagi. Semuanya digitalisasi. Sekarang yang susah buat gereja-gereja adalah kemudian menghentikan live streaming. Nah, itu sekarang gereja lagi kesulitan. Bagaimana kemudian mengembalikan kebaktian menjadi offline gitu. Saya nggak tahu nih, GCLC kapan offline gitu. Kapan kita stop ini live streaming kayak gini? Kapan kita stop ini online seperti begini gitu ya? Itu kemudian menjadi karena switchingnya terlalu luar biasa. Kita udah sangat menikmati gitu ya, menikmati acara-acara seperti ini tanpa harus keluar rumah, nggak usah bayar ongkos lagi, nggak usah capek-capek di perjalanan 1 jam pergi 1 jam pulang, nggak usah kemudian bermacet-macet ria, cukup duduk di rumah lalu tetap bisa menikmati ibadah seperti begini. Nah, bisa mengembalikannya kepada offline itu another discussion. Tapi kalau kita lihat semua yang terjadi itu, kita bisa melihat bagaimana Allah bekerja. Yang saya mau ajak teman-teman sekalian di dalam kesempatan malam hari ini adalah memikirkan itu, melihat itu. Kalau kita nggak bisa lihat, kita susah sekali untuk masuk ke dalam diskusi untuk membangun Indonesia. Kita harus lihat bahwa Allah sedang bekerja membangun Indonesia dan kita mau ikut di dalamnya. Nah, saya mau minta izin teman-teman sekalian, kita mau berdiskusi. Nanti pengurus akan membagi teman-teman di dalam kelompok-kelompok. Mungkin sekitar 3 orang saja di satu kelompok supaya masing-masing punya keleluasaan untuk berdiskusi. Please join the discussion. Tolong sharingkan gitu ya. Bagaimana Allah bekerja? Bagaimana Anda melihat misi Allah di tempat kerja saya? Jadi Allah kira-kira sedang bekerja nggak sih di tempat kerja saya? Gimana sih Allah bekerjanya di tempat kerja saya? Apakah betul Allah punya misi di tempat kerja saya? Lalu kalau Allah sedang bekerja di tempat kerja saya, bagaimana saya terlibat di dalam? Keterlibatan saya seperti apa? Lalu kemudian bagaimana saya melihat kontribusi pekerjaan saya dalam membangun Indonesia? Boleh dilihat dulu, tapi tadi udah ditulis di kolom chat pertanyaan-pertanyaannya. Kalau sudah oke, saya akan kasih waktu 15 menit untuk masing-masing berdiskusi. Tolong kalau ada 3 orang ya dibagi rata lah 5 menit ya. Jangan ada 1 orang yang ngomongnya kelamaan, yang lain nggak kedapatan waktu. Jadi masing-masing bisa fokus ke salah satu pertanyaan saja, nggak usah 3-tiganya dijawab juga nggak apa-apa. Supaya Anda bisa lihat yang mana kira-kira yang lebih relevan dengan saya. Saya mau jawab yang ini, saya mau sharingkan yang ini. Coba sharingkan. Yang lain bisa mendengarkan, bisa juga bertanya, bisa terlibat dalam diskusi di dalam 15 menit, baru nanti kita kembali lagi setelah 15 menit. Saya persilakan. Langsung gampang ya menghubungkannya ya, gitu kan. Tapi ketika kita lihat ini di orang-orang yang ada di workplace, menurut saya kasihan mereka. Karena mereka sepertinya tidak bisa mengintegrasikan iman mereka dengan kerja mereka. Bang, aku boleh tanya satu pertanyaan nggak, Bang? Jadi tadi yang soal apa
kita bekerja orang-orang melihat kok dia kerjanya seperti itu gitu, maksudnya stand out, dan akhirnya orang bertanya mengapa kamu bekerja demikian. Jadi ya pekerjaan kita tuh benar-benar menjadi saksi lah, bersaksi, pekerjaan kita sendiri tuh menyaksikan bagaimana iman kita gitu ya, pengenalan kita akan Tuhan. Tapi aku pernah di dalam posisi uh, akhirnya aku bekerja keras supaya orang kayak iya nih bertanya lah gitu ke aku, kok kamu bisa sih kayak gitu, dan akhirnya nggak, malah aku malah lost sendiri gitu, jadinya kerjanya itu lebih kepada to impress people. Gimana sih bang ya caranya, atau abang pernah nggak sih mengalami masa-masa kayak gitu, dan bagaimana menyikapinya sih bang supaya inget gitu? Iya, kalau menurut saya ya, Lydia ya, itu sama seperti kita menginjili orang, tapi orangnya nggak percaya gitu. Kan gitu ya. Atau kita udah berbusa-busa ngomong tapi orangnya nggak. Karena gini, yang penting kan sebenarnya bukan soal orang yang mau percaya apa enggak, karena itu kerjaan Tuhan, bukan pekerjaan saya. Tapi yang penting adalah ketika kita melakukannya dengan motivasi yang benar, ketika kita melakukan sesuatu dengan motivasi tadi itu, motivasi mengerjakan misi Allah, kita mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya, even ketika kita mengerjakan arsip, sampai sedemikian rupa nggak ada yang ketuker itu dokumen, itu sampai sedemikian rupa sampai orang-orang yang mencari dokumen dia akan menemukannya dengan mudah. Kenapa? Karena kita menatanya dengan sedemikian rupa. Itu kita sudah apa ya, berkontribusi dalam restorasi creation loh, gitu kan. Nah jadi buat kita sebenarnya, kalau terus kemudian orang melihat bagaimana kita hidup terus orang jadi percaya sama Tuhan, ya itu karya Tuhan, gitu kan. Tapi saya setuju, Lydia, kamu harus evaluasi terus dong. Jangan-jangan kamu salah, gitu kan. Jangan-jangan kita nggak pas nih ngomongnya. Jangan-jangan kita kerjanya juga memang kurang bagus, gitu kan. Mungkin menurut kita udah bagus, gitu kan. Saya terima banyak pertanyaan kalau lagi diskusi gitu ya. Saya udah kerja mati-matian, tapi atasan saya nggak menghargai saya. Saya suka dapat pertanyaan kayak gitu. Nanti pertanyaannya cuma dua akhirnya. Apa memang atasannya gelap, nggak ngelihat? Itu memang kamu nggak cukup bagus. Memang nggak bagus kerjanya gitu, sehingga memang atasan nggak menghargai. Gitu. Tapi kita nggak tahu aja kalau itu nggak bagus. Nah itu problem tuh. Nah kayak gitu-gitu tuh. Menurut saya, jadi kita coba untuk apa namanya, evaluasi diri, terus menerus gitu, terus sesuatu yang terus menerus kita lakukan gitu. Nggak ada yang sempurna sih, saya juga nggak sempurna gitu. Jadi seperti Paulus lah gitu, bukan seolah-olah aku telah menangkapnya, tapi aku berlari-lari kepada tujuan, terus berusaha yang terbaik aja, berusaha gitu. Nggak ada orang yang perfect gitu ya. Nah, oleh karena itu saya pikir ya, kalau saya asumsinya udah benar, framework saya udah benar, apa yang saya lakukan, saya usahakan apa yang terbaik, ya sudah, kita serahkan hasilnya pada Tuhan gitu. Dan tapi doanya gini, Tuhan biarlah ketika mereka melihat apa yang saya buat, mereka melihat Tuhan Yesus gitu. Nah, bagaimana melihat Tuhan Yesusnya? Apakah mereka bertanya, atau bahkan bertanyanya ke orang lain, atau mereka kemudian melihat sesuatu yang lain, atau mereka lihat Alkitab di meja kita, gitu. Macam-macam caranya Tuhan untuk kemudian membuat mereka melihat bahwa ini orang begini karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Caranya gimana sih? Menurut saya itu Tuhan bisa pakai dengan bermacam-macam. Tapi ini berarti bang, emang orang Kristen, maksudnya murid gitu dipanggil untuk excel ya bang di dalam pekerjaan? Oh yes. Kalau saya bilang yes. Itu yang waktu itu saya pernah ngobrol-ngobrol, itu yang selama ini kita nggak terlalu diajarin. Di PMK itu diajarin untuk berintegritas kan. Kita diajarin untuk jujur gitu ya. Tapi kita nggak pernah dipaksa untuk excel, untuk menjadi excellent, menjadi yang terbaik gitu. Padahal sebenarnya ketika kita lihat Kolose 3:23, kita melakukannya seperti untuk Tuhan, itu pasti excellent. Nggak mungkin kita tahu bahwa ini nih kita bikin kue untuk Tuhan, bikin kuenya asal-asalan, kan nggak mungkin gitu. Jadi kayak begitu-gitu, apa namanya, masuk ke pemahaman kalau saya mengerjakan tugas saya, walaupun administrasi, tapi saya tahu bahwa ini untuk Tuhan, saya pasti
all out lah, gitu ya. Saya pasti all out. Dan ya kalau saya kurang bagus, saya koreksi diri lah, cepat introspeksi gimana supaya saya bagus, supaya saya bagus, gitu. Terus begitu. Jadi mungkin itu ya. Tinggal 1 menit lagi ya. Iya betul. Iya, 1 menit. Tapi Bang Peter, maaf, suaranya kayak agak gemak ya? Gemak? Iya. Iya nggak Kak Lucia Padi? Aku dulu. Enggak. Suaranya dia yang gemah. Di aku. Saya dengar suara saya echoing sih di sana. Coba akan kalau Lydia mute dia nggak ini Bang. Ya. Tadi echoing. Oh ya, ini udah hilang. Iya, karena tadi dari Lydia yang ininya Bang. Oke, tinggal 18 detik lagi. Nanti saya undang kalau misalnya ada yang mau sharing. Kalau nggak ada nanti mungkin kalau tanya jawab nanti Lydia yang ambil alih. Iya, Lydia langsung nanti Bang. Oke. Suaraku masih gema nggak? Enggak sih. Oke. Oke, sudah selesai. Kita di sini aja kan. Nanti mereka masuk kan. 1 menit lagi akan tutup sendiri nanti. Ya. Ini udah masuk Peter, kok. ini langsung sesi sharing dari, maksudnya Bang Peter akan tunjuk beberapa orang untuk sharing kah? Ya, nanti saya coba undang kalau seandainya mereka mau. Ya. Kita masih tunggu teman-teman yang bergabung kembali. Oke Bang, sudah ditutup breakout room-nya. Oke, welcome back. Tadi setelah masuk ke breakout room kelihatannya ada yang leave gitu ya, ada yang mungkin ada keperluan lain atau ada yang nggak suka berdiskusi. Mudah-mudahan teman-teman punya waktu yang cukup, 15 menit, cukup lama sebenarnya, tapi setahu saya setiap kali kita mulai berdiskusi, waktunya pasti kurang. Tapi anyway, itulah kita ya. Kalau disuruh diskusi males, tapi pas sudah diskusi susah berhenti. Oke. Kalau boleh ada 1 atau 2 orang, bolehkah buka mic-nya, sharekan sedikit 1, 2, 3 kalimat apa yang didapat dari sharing tadi, apa saja untuk bisa memberkati yang lain. Saya undang siapa saja yang buka mic-nya, silakan. Adakah? Silakan. Adakah yang mau berdiskusi? Ada yang. Oke, Filia silakan. Oke, sebelumnya Shalom Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Saya sebenarnya bukan alumni, saya masih mahasiswa, tapi saya iya, saya mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2020. Tadi sempat ngobrol juga ke abang-abang alumni yang lain terkait bagaimana Allah bekerja dalam tempat kerja saya, walaupun saya belum bekerja sebagai mahasiswa. Tapi saya bisa lihat kalau misi Allah itu sebenarnya untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan, dan kita nggak boleh lihat dari agamanya. Dan aku juga ikut banyak organisasi kepanitiaan yang kita banyak juga nggak semua orang Kristen gitu. Malah kayaknya jadi terang dan garam itu harus di luar orang Kristen. Disitulah kita bisa menjadi terang kayak gitu. Dan bagaimana keterlibatan saya? Pertanyaan yang kedua, keterlibatan saya yaitu selain mungkin untuk mendoakan mereka juga, saya juga bisa jadi teladan dan contoh yang baik dari perkataan saya, pikiran saya, teladan-teladan yang saya berikan. Dan juga ketika mereka meminta tolong kepada saya juga
berusaha sebisa mungkin untuk melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Walaupun kadang-kadang ada orang-orang yang jahat sama kita, nggak suka lihat kita naik gitu, atau perlakuan dia nggak baik gitu. Baru terkait dengan pertanyaan ketiga, bagaimana saya melihat kontribusi pekerjaan saya dalam membangun Indonesia? Mungkin untuk secara spesifik dalam membangun Indonesia, karena saya masih mahasiswa, jadi lebih kepada meningkatkan value saya untuk mencerdaskan diri saya sendiri dan menjadi teladan. Dan juga memang ada ayat di Alkitab yang relevan di hati saya, yaitu janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan dari pikiranmu, perbuatanmu, perkataanmu, dan kesucianmu. Jadi mungkin itu yang bisa saya saksikan. Semoga memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan apapun pekerjaan kita, aku percaya Tuhan bakal berkati kita sesuai dengan talenta kita. Kayak gitu. Thank you. Makasih Filia. Sharing yang sangat baik, dan saya pikir ketika kita bisa melihat itu juga udah luar biasa tuh. Melihat apapun bentuknya. Dan biasanya memang itu akan progressing gitu ya. Oke, makasih Filia. Masih ada satu orang lagi kah yang mau sharing dari diskusi tadi? Halo Bang Peter. Ya, silakan Dian. Siapa tadi? Dian. Kayaknya bukan aku tadi suaranya Bang. Oh, Desnelly. Silvi. Oke. Desnelly. Ya, halo Bang. Oh, tadi ada nih. Oh, Agnes, silakan. Ayo, silakan. Ya, maaf sebelumnya, ini pakai Zoom temen yang namanya Agnes, nama saya Silvi Bang. Oh, Shalom semuanya. Ya, shalom semuanya. Saya panggil Bang karena saya juniornya Bang Peter juga di FHUI dulu. Oke. 2007 dan sekarang sedang bekerja sebagai PNS di Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Tadi sempat sharing dengan siapa ya tadi namanya Leni. Leni kebetulan bekerja di Badan Narkotika Nasional. Lucu juga ya, ternyata kita berkaitan gitu pekerjaannya, dan sharingnya sebetulnya sama. Kalau tadi pertanyaan pertama yang bagaimana melihat Tuhan bekerja di tempat kita masing-masing, kami berdua agak sulit sebetulnya Bang sekarang melihat bagaimana Tuhan bekerja, karena semakin lama kami ada di institusi pemerintahan ini, baik saya maupun tadi kali ini dari tahun 2013 kalau nggak salah, saya dari tahun 2017, dan sebelumnya kami pernah bekerja di swasta gitu ya, jadi ada pembandingnya gitu ya. Semakin lama kami kerja di institusi pemerintahan ini, semakin kami lihat buruknya gitu, bobroknya negara ini, pemerintahan ini, dan kementerian kami sendiri atau instansi kami sendiri gitu ya. Jadi jujur di hampir tahun kelima ini saya sudah hampir menyerah gitu ya dengan kondisi kementerian dan kondisi pemerintahan ini secara umum gitu. Ya, tapi saya bersyukur sih malam ini bisa ada di sini, bisa ikut sehingga di recharge kembali gitu ya, apalagi tadi mengenai panggilan gitu. Karena saya masuk di kementerian ini bukan karena disuruh orang tua atau siapapun, karena memang saya cinta sama negara ini, dan menurut saya kontribusi yang paling besar adalah ketika kita ada di dalam pemerintahan gitu. Dan kalau walaupun tadi kami sulit sih ngelihat bagaimana Tuhan bekerja, tapi kalau kami mau lihat lagi, sebetulnya ada yang kami lihat, misalnya contohnya lewat pimpinan saya misalnya di kementerian, kebetulan saat ini pimpinannya anak Tuhan juga gitu, dan sangat terlihat juga beliau memang anak Tuhan yang bergantung sama Tuhan juga gitu. Jadi kebijakan-kebijakannya pun bukan karena meskipun beliau orang partai banget gitu ya, tapi melihat orang-orang yang bekerja banget gitu loh. Jadi orang-orang yang dipromosikan, orang-orang yang naik itu adalah orang-orang yang memang benar-benar performance-nya bagus kayak gitu. Itu yang bisa saya lihat sejauh ini. Terus atasan saya yang di unit saya juga memang melihat orang yang dipercaya adalah orang yang benar-benar bisa kerja, bukan karena agamanya, bukan karena background-nya dan sebagainya, dan yang lainnya. Itu yang bisa saya lihat bagaimana Tuhan bekerja. Lalu kontribusi saya untuk membangun negara ini, kebetulan saya ada di unit Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional yang menangani masalah ekstradisi dan juga mutual legal assistance gitu. Salah satu yang mungkin Abang Mbak dan Bapak Ibu juga sempat lihat di berita mungkin mengenai ekstradisi koruptor
atau orang yang melarikan uang Indonesia ke luar negeri, Maria Pauline Lumowa itu, saya ada di dalam timnya juga untuk proses ekstradisinya dan juga mutual legal assistance ke negara-negara lain untuk mengambil aset-aset koruptor di negara lain, contohnya di kasus Senturi dan segala macam. Nah, itu yang bisa saya lakukan sekarang, instead of apa yang tadi keburukan yang makin saya lihat sekarang, honestly itu semakin membuat demotivated gitu. Tapi yang bisa saya lakukan ya kerja aja dan teguh di panggilan yang tadi Bang Peter juga sempat bahas di awal ya, walaupun saya akui itu sulit banget ternyata gitu. Ada di kementerian, ada di pemerintahan negara ini yang sebegitu. Ternyata masih jauh banget dari kata baik gitu. Itu sih. Tapi saya bersyukur sih intinya malam ini bisa dengar sharing dari Bang Peter dan bisa sharing juga buat semuanya. Terima kasih. Iya, makasih Sylvie. Saya sangat diberkati dengan sharing-sharing seperti ini ya. Tadi Filia juga dan Sylvie cerita dari awal betapa sebenarnya sulit melihat Tuhan sedang bekerja di instansi saya gitu. Dan kesulitan itu itu real. Itu akibat dosa. Itu akibat the fall. Yang tadi diagram yang saya lihat itu bahwa tadinya Tuhan ciptakan sempurna, tapi dosa menghancurkan segala sesuatu. Tapi ketika kita sampai kepada titik salvation, ketika Tuhan Yesus sudah menebus kita gitu ya, ketika salvation itu telah dilakukan, nah kita punya tuh harapannya. Nah, dari tadi Sylvie cerita ya, kemudian sedikit demi sedikit bisa kelihatan bahwa memang ada Tuhan bekerja. Dan itu terjadi karena kita bisa melihatnya. Dan saya pikir teman-teman sekalian, ini yang kita penting lakukan. Kalau kita bekerja, walaupun di instansi yang sangat bermanfaat buat bangsa ini, tapi tadi siapa ya? Tadi Lydia cerita bahwa dia walaupun dia kerjain apa yang berhubungan sama HAM, tapi seringkali juga berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan yang rutin tiap hari itu aja dan sampai boring gitu. Sampai ngelihat, oh jangan-jangan ini nggak ada hubungannya dengan kebaikan yang saya sedang kerjakan gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau kita makin hari makin memikirkan bahwa apa yang saya kerjakan ini sedang mengerjakan misi Allah. Whatever small it is gitu. Jadi mau kecil kayak, mau nggak berarti kayak, mau rutin kayak. Tadi saya kasih contoh. Kalau kita ada disuruh kerjain arsip, beresin dokumen satu. Ketika kita mengerjakan itu dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika ada orang mau cari arsip, dia bisa menemukan arsip dengan mudah. Itu udah kita mengerjakan pekerjaan Tuhan yang besar. Jadi jangan berpikir bahwa pekerjaan itu harus besar, harus dilihat orang, harus kemudian jadi istimewa. Bahkan tadi kemudian ada pertanyaan yang bertanya, gimana caranya supaya ketika kita udah kerja baik, orang bisa melihat Kristus dalam kita, gitu ya. Tapi kalau menurut saya, kita nggak usah terlalu terpaku kepada result gitu. Karena kita tahu kalau kita menginjili orang lain pun, orang itu mau percaya atau tidak bukan karya kita, tapi karya Tuhan, begitu kan? Jadi ketika kita kerja dimanapun, seperti apapun kerjanya, dengan kesadaran bahwa memang kita sedang mengerjakan pekerjaan Allah, hasilnya serahkan sama Tuhan. Lalu nanti apakah Tuhan akan memberkati Indonesia dengan cara Tuhan yang ajaib? Dan saya kalau dalam konteks ini, saya nggak mau tuh saya kehilangan momen itu, melihat Tuhan memberkati Indonesia. Saya nggak tahu kapan, saya nggak tahu dalam situasi seperti apa. Tapi dalam pekerjaan saya hampir 32 tahun sekarang kerja di Bank Indonesia, saya lihat banyak sekali, melihat banyak Tuhan bekerja. Dan itu yang membuat kita bertahan juga, karena kita mampu melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Nah problemnya kalau kita nggak bisa ngelihat dan kita nggak mau lihat gitu ya, kita nggak mau lihat dan kita mungkin nggak kepikiran, hari-hari kita adalah hari-hari yang rutin dan membosankan. Ya akhirnya kita kehilangan visi itu, kita kehilangan kemampuan untuk melihat Tuhan yang sedang bekerja. Tapi kalau kita melihat itu, wah itu luar biasa, luar biasa. Oke, saya undang satu lagi kalau masih ada. Oke. Dian, silakan.
Iya, terima kasih, Bang. Aku sebetulnya tergelitik juga dan mungkin aku berpikir ini juga caraku untuk berkontribusi gitu ya, dengan berbicara di forum ini, at least aku mengajak 60-an orang lah. Jadi karena pekerjaanku adalah di Kementerian Perhubungan, yang sedang aku lihat Tuhan bekerja sekarang adalah aku di perhubungan darat kebetulan, dan salah satu proyek perhubungan darat yang besar di 2 tahun belakangan ini adalah by the service gitu, atau kita membeli layanan angkutan umum dari provider karena kami adalah regulator, jadi kami tidak boleh menjadi operator, tapi kami bisa membeli layanan itu. Tujuannya adalah selain daripada meningkatkan orang menggunakan transportasi umum, sebetulnya dengan menggunakan transportasi umum, selain menyelamatkan banyak tingkat kecelakaan, karena kendaraan pribadi terbukti membuat orang banyak mengalami kecelakaan lalu lintas, juga sebetulnya untuk menyelamatkan lingkungan kita, gitu. Industri otomotif atau kendaraan bermotor itu kan berkontribusi kedua terbesar terhadap global warming. Dan di satu sisi industri kendaraan bermotor, khususnya di Indonesia yang base-nya bukan angkutan umum, tapi base-nya adalah kendaraan pribadi gitu, sejarah ke belakangnya. Dan mereka menanamkan atau memasarkan bahwa orang yang memiliki angkutan pribadi atau kendaraan pribadi adalah orang yang sukses. Itu menjadi salah satu tantangan di Kementerian Perhubungan sendiri. Jadi saat ini aku melihatnya bahwa Tuhan bekerja ketika salah satu PPK dari by the service ini adalah anak perkantas gitu. Jadi dan juniorku dia sempat sharing juga, Kak, ditawarin jadi PPK nih, apalagi dananya hibah dari World Bank gitu kan. Gimana? Dia takut, dan aku bilang ya kalau aku di posisimu juga akan takut gitu, karena kita sama-sama tahu mafia yang ada di dalamnya gitu. Tapi dia sharing juga dengan kakak rohaninya, dan kami sama-sama sepakat bahwa maju aja. Apapun yang terjadi nanti, asal lu pada posisi atau jalan yang benar. Gitu. Dan aku melihat bahwa Tuhan mulai bergerak di area situ gitu, menempatkan anak-anaknya di posisi penting, walaupun ya kami masih terbilang muda lah. Nah, kontribusi apa yang sedang aku ambil? Aku sekarang sedang studi lanjut, walaupun backgroundku bukan transportasi, tapi studi lanjutnya jadi di transportasi, Bang. Jadi semakin memahami krusialitas terhadap angkutan umum ini, walaupun memang tidak reliable angkutan umum dibandingkan angkutan pribadi gitu. Cuma dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, dampaknya terhadap kesehatan lingkungan, dan juga perekonomian negara itu cukup besar. Jadi at least di momen ini aku mengambil waktu untuk mengajak kita yang ada di sini, si 60-an orang ini, untuk memikirkan apakah kita mau berkontribusi terhadap negara lingkungan dengan mulai beralih ke angkutan umum. Karena angkutan umum juga sebetulnya harga ongkosnya itu kan dari subsidi, jadi harusnya kita menggunakan itu sebagai privilege di satu sisi. Itu aja sih. Terima kasih. Makasih Dian. Itu luar biasa tuh teman-teman. Mulai bisa pikirkan untuk naik kendaraan umum ya, buat contribute ya to the nation. Saya pikir saya sangat diberkati Bapak malam ini, baik Filia yang masih mahasiswa sudah mulai memikirkan apa yang bisa dikontribusikan dengan caranya,
Jadi mudah-mudahan semangat mahasiswa jangan berhenti nanti udah alumni gitu ya. Nah, harus bisa ngelihat alumni-alumni yang sampai sekarang masih semangat gitu. Tadi Silvi juga cerita. Jadi kalau ngelihat ini orang-orang yang berada di tempat-tempat yang sangat istimewa sebenarnya untuk membangun bangsa, ya kita bersyukur, ya kita doakan juga. Kalau lihat teman-teman tadi, teman-teman diskusi, kita saling doakan supaya mereka tetap komit untuk bisa melihat Tuhan yang sedang bekerja, yang membuat kita tetap semangat gitu ya. Jadi terus terang saya pun begitu. Kalau saya boring, kalau saya bosen, kalau saya rutin, dan saya nggak bisa melihat Tuhan yang sedang bekerja, saya juga nggak excited, saya juga males. Dan ketika saya mulai males, di situ problem. Orang akan melihat kita. Gitu. Kalau orang udah mulai lihat muka kita muram, muka kita lesu, kerja kita slow, kerja kita udah nggak semangat, mereka sulit sekali melihat Kristus di dalam kita. Sulit sekali mereka membaca Alkitab yang sebenarnya tertulis dengan segala tingkah laku dan kata-kata kita. Tapi kalau kita semangat, kalau kita terus menunjukkan vitalitas yang luar biasa, walaupun mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kecil yang tidak dilihat atasan, wow, itu pasti dampaknya sangat besar gitu ya. Baik, ini sudah 8.56, saya agak bingung juga, saya mau kembalikan ke Lydia dulu. Kalau seandainya masih ada yang mau diskusi, tapi saya kembalikan ke pengurus. Mau dilanjutkan juga boleh, mau ditutup, nanti saya akan tutup dalam doa kalau seandainya sudah selesai. Silakan Lydia. Ya, kita sebenarnya hanya punya waktu sampai jam 9 malam. Tapi kalau misalnya ada kakak, abang, atau rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, tidak apa-apa, mungkin kita bisa tampung 1 atau 2 pertanyaan, kemudian nanti Bang Peter akan jawab, kemudian ditutup dalam doa, mungkin didahului oleh closing statement. Tapi aku mengundang kakak dan abang, serta rekan-rekan sekalian, apabila ada yang ingin bertanya, apakah ada? Boleh raise hand, mungkin biar untuk menghemat waktu. Atau kalau masih ngetik juga tidak apa-apa, masih bisa kami tunggu. Tidak terasa ya Bang, ternyata tadi kita kira mungkin orang pada malu-malu mau sharing, tapi ternyata senang juga, banyak yang justru mau membagikan pengalamannya, dan aku pribadi juga sangat terberkati dengan sharing kakak-kakak dan abang dan teman-teman sekalian. Boleh nggak saya minta Bang Togi Sinaga share something yang mungkin didapat malam ini dari Arab sana, supaya kita punya something dari luar Indonesia. Bang Togi silakan. Iya, aku sih tadi sama ada 2 orang, lupa aku namanya, tapi sharingku sama teman-teman di grupku tadi, kalau pelayanan di luar negeri lebih mengarah kepada penginjilan, ketepatan teman-teman di kantor itu multinationality, jadi ada dari India, dari Filipina, juga dari Pakistan, bahkan ya orang Saudi sendiri, teman sekantor gitu. Jadi yang seperti Bang Peter barusan juga as a reminder, kalau kita kerja itu harus semangat dan terus menunjukkan dedikasi, itu juga mereka lihat gitu. Jadi aku sendiri kerja di Saudi Arabia hampir 24 tahun sekarang ini, dan merasa kok kayaknya nggak ada sumbangsi apa-apa sih ke negara Indonesia kecuali kirim bulanan ke keluarga gitu misalnya, atau support STT Trinity. Tapi yang satu hal yang saya percaya Tuhan tempatkan saya di sini, akan ada banyak orang yang mendengar Injil langsung dari mulut saya sendiri ataupun melihat hidup saya. Itu aja Bang. Baik, makasih. Saya pikir kalau Bang Togi mengerjakan segala sesuatu dengan baik dan orang tahu Bang Togi ini orang Indonesia, itu contribute juga kepada kebaikan buat Indonesia, dan itu luar biasa ya. Jadi bukan cerita tentang Injil, tapi juga cerita tentang kebaikan Indonesia. Jadi, terima kasih. Ya, aku rasa sepertinya tidak ada pertanyaan, atau mungkin bisa dirapel ke minggu depan. Jadi aku persilakan Bang Peter boleh menutup dalam doa. Baik.
Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman. Saya tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur karena Engkau sendiri yang menunjukkan dirimu kepada kami. Engkau sendiri yang memuliakan dirimu di tengah-tengah pekerjaan kami. Dan kami bersyukur kalau mata kami boleh menyaksikan Tuhan yang sedang bekerja. Inilah satu hal yang indah yang kami nikmati. Berdoa supaya di masa-masa yang akan datang, di tengah-tengah rutinitas pekerjaan kami, di tengah-tengah mungkin kekecewaan yang melanda kami, di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang begitu besar yang kami hadapi di tengah-tengah pekerjaan kami, biarlah kami boleh melihat Tuhan, dan kami boleh melihat kemuliaan-Mu, dan kami boleh bersyukur karena kami terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Dan kami ingin bangun Indonesia, dan kami tahu Tuhan mengasihi Indonesia. Kiranya Tuhan dimuliakan lewat pekerjaan yang kami lakukan. Terima kasih Bapak, kami akan melanjutkan pertemuan kami di minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bang Peter yang